warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem relasi rekursif. Sistem rekursif melibatkan paling sedikit dua rekursif yang terkait satu sama lainnya. Ilustrasi: AN menyatakan banyaknya barisan biner n angka yang memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak genap. Bn menyatakan banyaknya barisan biner n angka yang memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak genap. Cn adalah banyaknya barisan biner n angka yang memuat 0 sebanyak ganjil dan 1 sebanyak genap. Dn adalah banyaknya barisan biner n angka yang memuat 0 sebanyak ganjil dan 1 sebanyak ganjil. Yang perlu diperhatikan dan diingat yaitu, karena ini akan berkesinambungan dengan slide berikutnya, yaitu AN ini memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak genap. Nah, kalau Bn ini memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak genap. Kemudian Cn yaitu memuat 0 sebanyak ganjil dan 1 sebanyak genap. Kemudian Dn memuat 0 sebanyak ganjil dan 1 sebanyak ganjil. Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman. Selanjutnya yaitu karena setiap barisan biner n angka yang memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak genap. Nah, ini tadi yang memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak genap yaitu AN. Kemudian sebuah barisan n dikurangi 1 angka yang memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak ganjil. Ini tadi adalah Bn. Dengan menambah atau menyisipkan sebuah digit 1. Oke. Jadi kan ini tadi sudah kita peroleh AN. Nah, AN itu diperoleh dari sebuah barisan dalam kurung n dikurangi 1 angka yang memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak ganjil. Itu kan Bn. Jadi AN sama dengan Bn dikurangi 1. Kemudian atau sebuah barisan biner R n dikurangi 1 angka yang memuat 0 sebanyak ganjil dan 1 sebanyak genap. Nah, ini tadi Cn. Dengan menambah atau menyisipkan sebuah digit 0. Ini ya. Nah, jadi AN itu diperoleh dari sini, atau bisa kita tuliskan AN sama dengan Bn dikurangi 1 ditambah Cn dikurangi 1 dengan n lebih dari sama dengan 1. Begitu pula setiap barisan biner n angka yang memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak ganjil dapat kita peroleh dari sebuah barisan biner n dikurangi 1 angka yang memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak genap tadi, yaitu AN. Dengan menambah atau menyisipkan sebuah digit 1 atau sebuah barisan biner n dikurangi 1 angka yang memuat 0 sebanyak ganjil dan 1 sebanyak ganjil dengan menyisipkan sebuah digit 0. Ini tadi Dn, sehingga diperoleh hubungan sebagai berikut. Bn, ini tadi Bn ya, yang memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak ganjil itu Bn. Jadi Bn itu diperoleh dari AN dikurangi 1 ditambah
dn dikurangi 1, atau dapat kita tuliskan bn sama dengan an dikurangi 1 ditambah dn dikurangi 1. Dengan argumen yang serupa dapat ditunjukkan bahwa cn dan dn berturut-turut berlaku hubungan sebagai berikut. Cn sama dengan an dikurangi 1 ditambah dn dikurangi 1, dan dn sama dengan bn dikurangi 1 ditambah cn dikurangi 1. Nah, perlu diperhatikan ya, bahwa bn dan cn ini memiliki persamaan yang sama. Oke, selanjutnya jelaskan bahwa A0 sama dengan 1 dan B0 sama dengan C0 sama dengan D0 sama dengan 0. Nah, jadi relasi rekursif untuk AN, BN, CN, dan DN diberikan oleh sistem rekursif berikut. Ini yang sudah kita cari tadi. AN sama dengan BN dikurangi 1 ditambah CN dikurangi 1, BN sama dengan AN dikurangi 1 ditambah DN dikurangi 1, CN sama dengan AN dikurangi 1 ditambah DN dikurangi 1, DN sama dengan BN dikurangi 1 ditambah CN dikurangi 1. Dengan kondisi awal A0 sama dengan 1 dan B0 sama dengan C0 sama dengan D0 itu sama dengan 0. Nah, biasanya dalam sebuah soal ini sudah diketahui ya. Jadi nanti bisa berubah tergantung soalnya bagaimana dan sudah tercantum di soalnya. Oke. Selanjutnya kita gunakan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan sistem rekursif berikut. Misalkan AX, BX, CX, DX berturut-turut adalah fungsi pembangkit biasa dari AN, BN, CN dan DN, maka diperoleh AX sama dengan A0 ditambah A1 X ditambah A2 X kuadrat dan seterusnya, sama dengan A0 ditambah dalam kurung B0 ditambah C0 dikalikan dengan X ditambah B1 ditambah C1 dikalikan dengan X kuadrat dan seterusnya. Kemudian A0 ditambah X dalam kurung B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat dan seterusnya, ditambah X dalam kurung C0 ditambah C1X ditambah C2X kuadrat. Nah, ini diperoleh dari persamaan rekursif yang tadi, bahwa AN itu sama dengan BN dikurangi 1, jadi masih berhubungan dengan persamaan yang tadi, kemudian ditambah dengan CN dikurangi 1. Kemudian kita jabarkan. Nah, sehingga kita peroleh 1 ditambah X BX ditambah X CX. 1 ini diperoleh karena pada soal tadi diketahui bahwa A0 itu sama dengan 1. Selanjutnya BX. BX sama dengan B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat. Sama dengan B0 ditambah A0 ditambah D0, ini dalam kurung, kemudian dikalikan dengan X, ditambah dalam kurung A1 ditambah D1, dikalikan dengan X kuadrat. Tadi kan juga sama bahwa di soal itu diketahui bahwa B0 itu sama dengan 0. Kemudian kita jabarkan dan hasilnya yaitu X AX ditambah X DX. Selanjutnya CX sama dengan C0 ditambah C1X ditambah C2X kuadrat sama dengan C0 ditambah dalam kurung A0 ditambah D0 dikalikan dengan X ditambah dalam kurung A1 ditambah D1 dikalikan X kuadrat. Caranya sama ya, seperti yang awal tadi, yang AX dan BX, sehingga sama dengan X AX ditambah X DX. Kemudian untuk mencari DX-nya juga sama. Nah, dengan demikian kita mempunyai sistem persamaan yang baru, yaitu AX sama dengan 1 ditambah X BX ditambah X CX.
Bx sama dengan xax ditambah xdx, cx sama dengan xax ditambah xdx, dx sama dengan xbx ditambah xcx. Nah, ini juga masih memiliki kesamaan untuk yang persamaan bx dan cx. Nah, dengan penyelesaian ax sama dengan 1 dikurangi 2x kuadrat per 1 dikurangi 4x kuadrat, bx sama dengan x per 1 dikurangi 4x kuadrat, cx sama dengan x per 1 dikurangi 4x kuadrat, dx sama dengan 2x kuadrat per 1 dikurangi 4x kuadrat. Ini juga memiliki penyelesaian yang sama. Nah, penyelesaian ini diperoleh dari mana? Nah, kita akan coba mencarinya ya. Nah, di sini ada persamaan yang tadi kita tuliskan kembali, bahwa AX sama dengan 1 ditambah XBX ditambah XCX itu merupakan persamaan yang pertama. Kemudian BX sama dengan XAX ditambah XDX merupakan persamaan yang kedua. Kemudian CX sama dengan XAX ditambah XDX merupakan persamaan yang ketiga. Kemudian DX sama dengan XBX ditambah XCX merupakan persamaan yang keempat. Eliminasi dari persamaan 1 dan 4, yaitu AX dikurangi DX sama dengan 1. Kemudian DX sama dengan AX dikurangi 1. Nah, kalau kita eliminasikan persamaan 1 dan 4 ini akan menghasilkan persamaan yang baru, yaitu yang ini. Nah, bisa dilihat ya, ini kita cancelasi dengan ini. Kemudian ini juga kita cancelasi dengan yang ini. Sehingga yang tersisa yaitu AX dikurangi DX sama dengan 1. Kemudian ini kita pindah ruas sehingga DX sama dengan AX dikurangi 1. Nah, ini kita kalikan dengan X sehingga menjadi X DX sama dengan XAX dikurangi X. Nah, persamaan ini kita substitusikan ke persamaan kedua dan 3 untuk menentukan penyelesaian AX. Nah, untuk persamaan yang ini kita substitusikan ke persamaan 2 dan 3 untuk menentukan penyelesaian DX. Nah, karena BX sama dengan CX, sehingga BX sama dengan CX sama dengan XAX ditambah dalam kurung XAX dikurangi X. Sehingga sama dengan 2XAX dikurangi X. Kok bisa 2? Karena kan ini 1. Nah, jadi kan kalau ditambahkan menjadi 2XAX. Kemudian XBX sama dengan XCX sama dengan 2X kuadrat AX dikurangi X kuadrat. Karena kita kalikan dengan X. Sehingga hasilnya ini. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang pertama. BX sama dengan CX sama dengan dalam kurung XDX ditambah X ditambah XDX. Sama dengan 2XDX ditambah X dikalikan dengan X. XBX sama dengan XCX sama dengan 2X kuadrat DX dikurangi X kuadrat. Kita substitusikan ke persamaan yang keempat. AX sama dengan 1 ditambah XBX ditambah XCX sama dengan 1 ditambah 2X kuadrat AX dikurangi X kuadrat ditambah dalam kurung 2X kuadrat AX dikurangi X kuadrat sama dengan 1 ditambah 4X kuadrat AX dikurangi 2X kuadrat. Nah, ini diperoleh dari slide yang sebelumnya.
Selanjutnya yaitu AX dikurangi 4X kuadrat. AX sama dengan 1 dikurangi 2X kuadrat. AX dikalikan dengan dalam kurung 1 dikurangi 4X kuadrat sama dengan 1 dikurangi 2X kuadrat. Nah, AX sama dengan 1 dikurangi 2X kuadrat per 1 dikurangi 4X kuadrat. Kemudian dx sama dengan xbx ditambah xjx sama dengan dalam kurung 2x kuadrat dx ditambah x kuadrat ditambah dalam kurung 2x kuadrat dx ditambah x kuadrat sama dengan 4x kuadrat dx ditambah 2x kuadrat. Dx dikurangi 4x kuadrat dx sama dengan 2x kuadrat. Dx dikalikan dengan dalam kurung 1 dikurangi 4x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Sehingga dx sama dengan 2x kuadrat per 1 dikurangi 4x kuadrat. Selanjutnya kita cari koefisien xn dalam ax, bx, cx, dan dx. Ax sama dengan 1 dikurangi 2x kuadrat per 1 dikurangi 4x kuadrat. Sama dengan 1 per 1 dikurangi dalam kurung 2x dikuadratkan, dikurangi 2x per 1 dikurangi dalam kurung 2x dikuadratkan. Sama dengan 1 per 2 per 1 ditambah 2x ditambah 1 per 2 per 1 dikurangi 2x dikalikan dengan x. Dalam kurung negatif 1 per 2 per 1 ditambah 2x dikurangi 1 per 2 per 1 dikurangi 2x. Nah, ini kita gunakan fungsi pembangkit biasa, yaitu dengan 1 per 2 sigma k sama dengan 0 sampai tak hingga dalam kurung negatif 2x dipangkatkan k ditambah 1 per 2 sigma k sama dengan 0 sampai tak hingga dalam kurung 2x dipangkatkan k ditambah 1 per 2x sigma k sama dengan 0 sampai tak hingga dalam kurung negatif 2x dipangkatkan k dikurangi 1 per 2x sigma k sama dengan 0 sampai tak hingga dalam kurung 2x dipangkatkan k. Nah, untuk penjabarannya seperti ini. Selanjutnya A0 sama dengan 1 dan untuk N lebih dari sama dengan 1. AN sama dengan 1 per 2 dikali negatif 2 dipangkatkan N ditambah 1 per 2 dikali 2 dipangkatkan N ditambah 1 per 2 dikalikan dengan negatif 2 dipangkatkan N dikurangi 1 dikurangi 1 per 2 dikalikan dengan 2 dipangkatkan N dikurangi 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu 2 dikali dengan negatif 2 dipangkatkan N dikurangi 2 ditambah 2 dikali 2 pangkat N dikurangi 2 dikurangi negatif 2 dipangkatkan N dikurangi 2 dikurangi 2 pangkat N dikurangi 2 sama dengan negatif 2 dipangkatkan N dikurangi 2 ditambah 2 pangkat N dikurangi 2. N sama dengan 1 jika N sama dengan 0, AN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1 jika N genap dan N lebih dari sama dengan 2. Kemudian AN sama dengan 0 jika N ganjil. Selanjutnya BX sama dengan X per 1 dikurangi 4X kuadrat sama dengan 1 per 4 per 1 dikurangi 2X dikurangi 1 per 4 per 1 ditambah 2X. Dengan fungsi pembangkit biasa, maka kita peroleh BN sama dengan dalam kurung siku 1 per 4 dalam kurung 2 pangkat N dikurangi dalam kurung negatif 2 dipangkatkan N sama dengan 0 jika N genap dan BN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1 jika N ganjil. Nah, perlu diingat bahwa CX sama dengan BX sehingga jelas CN sama dengan BN. Jadi hasilnya sama. Yang terakhir yaitu dx sama dengan 2x kuadrat per 1 dikurangi 4x kuadrat sama dengan x kurung kurawa
negatif 1/2 per 1 ditambah 2x ditambah 1/2 per 1 dikurangi 2x sama dengan x kurung Kurawah 1/2 sigma n sama dengan 0 sampai hingga 2x dipangkatkan n dikurangi 1/2 sigma n sama dengan 0 sampai hingga negatif 2x pangkat n. Negatif 2x dipangkatkan n sama dengan 1/2 sigma n sama dengan 0 sampai hingga 2 pangkat n x dikalikan dengan x pangkat n dikurangi 1 dikurangi 1/2 sigma n sama dengan 0 sampai hingga negatif 2 dipangkatkan n dikalikan dengan x pangkat n ditambah 1. Dengan demikian diperoleh di n sama dengan 1/2 dikali 2 pangkat n dikurangi 1 dikurangi 1/2 dikali negatif 2 pangkat n dikurangi 1. Sehingga di n sama dengan 2 pangkat n sama dengan 1 jika n lebih dari 0 dan n genap, dan di n sama dengan 0 jika n ganjil atau n sama dengan 0. Sekian pembahasan pada materi sistem relasi rekursif ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.